Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Rahayu Tanisa Upah dengan NPM 231152. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai antropologi hukum. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama. Apa itu antropologi? Di sini kita membahas tentang apa itu antropologi. Jadi secara etimologis, antropologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, secara sederhana, antropologi ini adalah ilmu yang mempelajari manusia. Namun teman-teman, perlu digarisbawahi di sini, antropologi tidak hanya mempelajari manusia dari sisi fisiknya saja, tetapi juga mencakup budaya, kebiasaan, nilai-nilai, dan cara hidup manusia. Kalau kita kaitkan dengan hukum, maka akan lahir yang disebut antropologi hukum, yaitu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana hukum itu hidup, bagaimana hukum itu berkembang, dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lihat pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Koncaraningrat, antropologi itu adalah studi tentang manusia. Nah, ini tuh walaupun terlihat sederhana, sebenarnya pengertian ini sangat luas karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara sosial maupun budaya. Nah, kemudian yang kedua, menurut Bronislaw Malinowski, hukum itu dipandang sebagai aturan sosial yang muncul dari kebutuhan masyarakat untuk menjaga ketertiban. Artinya hukum itu tidak selalu berasal dari negara atau undang-undang, tetapi bisa berasal juga dari kebiasaan yang terus dilakukan oleh masyarakat hingga akhirnya menjadi aturan yang mengikat. Contohnya dalam masyarakat adat. Seringkali ada aturan-aturan tidak tertulis yang tetap ditaati oleh masyarakat. Nah, itu juga termasuk hukum dalam perspektif antropologi hukum. Nah, kita bisa memahami bahwa antropologi hukum ini melihat hukum sebagai sesuatu yang hidup di tengah masyarakat atau sering kita sebut sebagai living law. Jadi hukum ini tidak hanya bersifat formal atau tertulis, tapi bisa berupa nilai, bisa berupa norma dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Nah, itulah mengapa antropologi hukum ini menjadi sangat penting karena membantu kita memahami bahwa hukum itu tidak selalu sama di setiap tempat, melainkan dipengaruhi oleh budaya masing-masing masyarakat. Begitu. Lalu selanjutnya ada manfaat antropologi. Yang pertama itu antropologi hukum itu membantu kita memahami bahwa hukum itu tidak bisa berdiri sendiri. Hukum itu selalu berkaitan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat. Jadi kita tidak bisa langsung menerapkan suatu hukum tanpa melihat kondisi sosial masyarakatnya. Misalnya di suatu daerah ini tuh ada hukum adat yang masih kuat. Nah, kalau misalnya hukum negara masuk tanpa mempertimbangkan adat tersebut, bisa saja berbenturan. Nah, disinilah antropologi hukum ini membantu menjembatani antara hukum formal dan hukum yang hidup di masyarakat. Kemudian, manfaat berikutnya adalah membantu dalam proses pembentukan hukum. Dengan memahami budaya masyarakat, pembuat undang-undang ini bisa membuat aturan yang lebih sesuai dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Karena kalau hukum dibuat tanpa memahami masyarakatnya, biasanya hukum itu hanya bagus di atas kertas, tapi ya sulit untuk diterapkan di lapangan. Selanjutnya, antropologi hukum juga membantu dalam menyelesaikan konflik, karena tidak semua konflik bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum formal. Kadang justru pendekatan budaya itu lebih efektif ya. Contohnya dalam beberapa masyarakat adat, penyelesaian masalah dilakukan itu melalui musyawarah atau lembaga adat, bukan langsung ke pengadilan. Dan itu tuh seringkali lebih diterima oleh masyarakat setempat. Selain itu, antropologi hukum juga membuat kita lebih peka terhadap keberagaman hukum. Kita jadi sadar bahwa setiap masyarakat punya cara sendiri dalam mengatur kehidupan mereka. Jadi, kita tidak bisa memaksakan satu sistem hukum untuk semua kondisi karena Indonesia sendiri itu memiliki banyak keberagaman budaya gitu. Nah,
Selanjutnya, antropologi hukum. Selanjutnya, antropologi hukum dengan ilmu lainnya. Pertama itu ada antropologi hukum dan sosiologi. Hubungan antara antropologi hukum dengan sosiologi ini kalau kita lihat keduanya sama-sama mempelajari masyarakat dan perilaku sosial manusia, jadi memang ada kesamaan objek kajian. Namun, yang membedakannya adalah fokusnya. Sosiologi ini lebih melihat pola-pola sosial secara umum seperti struktur masyarakat, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Sedangkan antropologi hukum itu lebih fokus pada bagaimana budaya mempengaruhi hukum, serta bagaimana hukum itu hidup dan dapat dijalankan dalam masyarakat. Jadi, bisa dibilang kalau sosiologi itu melihat gambaran besarnya, maka antropologi hukum ini lebih masuk ke dalam konteks budaya dan nilai-nilai yang membentuk hukum itu sendiri. Nah, lalu antropologi hukum dan geologi. Selanjutnya, eh, ini tuh mungkin terdengar agak jauh ya, tapi sebenarnya ada kaitannya. Geologi ini mempelajari kondisi alam dan lingkungan. Kondisi lingkungan ini sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan itu memiliki cara hidup yang berbeda dengan masyarakat yang berada di pesisir. Perbedaan pola hidup ini kemudian mempengaruhi aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa lingkungan alam juga membentuk sistem hukum yang berkembang di suatu masyarakat. Nah, lalu antropologi hukum dan sejarah. Hubungan antara antropologi hukum dengan sejarah ini mempelajari peristiwa masa lalu. Sedangkan antropologi hukum itu tuh melihat bagaimana hukum berkembang dari waktu ke waktu dalam kehidupan masyarakat. Dengan memahami sejarah, kita tuh bisa tahu asal usul suatu sistem hukum, termasuk mengapa aturan tertentu bisa terbentuk. Misalnya, hukum adat yang ada sekarang sebenarnya merupakan hasil dari kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Jadi, sejarah ini tuh membantu kita memahami latar belakang terbentuknya hukum. Sementara antropologi hukum itu melihat bagaimana hukum itu tetap hidup dan digunakan dalam masyarakat sampai sekarang. Lalu selanjutnya ada perkembangan antropologi. Ada fase awal atau prailmiah. Di fase ini antropologi itu sebenarnya belum menjadi ilmu yang sistematis seperti sekarang. Informasi tentang manusia dan budaya itu lebih banyak berasal dari catatan perjalanan bangsa Eropa seperti penjelajah, pedagang, atau misionaris. Nah, di sini yang perlu kita kritisi adalah cara pandangnya. Mereka sering mendeskripsikan masyarakat di luar Eropa sebagai asing. Bahkan kalau kadang dianggap tidak beradab. Artinya, sejak awal antropologi itu mempunyai masalah yang serius, yaitu bias etnosentris. Nah, etnosentris itu maksudnya apa? Jadi, etnosentris itu maksudnya adalah menilai budaya lain dengan standar budaya sendiri. Jadi apa yang dianggap maju itu menurut orang Eropa dijadikan patokan untuk menilai masyarakat lain. Kalau kita kaitkan dengan hukum, ini jelas berbahaya karena bisa muncul anggapan bahwa hukum barat itu lebih unggul, sementara hukum adat dianggap lebih rendah, padahal belum tentu seperti itu. Jadi di fase ini kita belajar satu hal penting bahwa ilmu pengetahuan pun bisa tidak netral dan memang sangat dipengaruhi oleh kekuasaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase evolusionisme pada abad ke-19. Nah, di fase ini muncul teori yang lebih sistematis, yaitu teori evolusi budaya. Tokoh-tokoh pada masa ini beranggapan bahwa semua masyarakat berkembang dari tahap primitif menuju modern. Sekilas terdengar logis, tapi sebenarnya ini juga problematik. Kenapa? Karena seolah-olah semua masyarakat harus
mengikuti satu jalur perkembangan yang sama dan puncaknya adalah masyarakat barat. Ini yang disebut sebagai unilinear evolution atau evolusi satu arah. Dampaknya dalam hukumnya juga ya lumayan besar. Masyarakat yang dianggap belum modern seringkali dipaksakan untuk mengikuti sistem hukum barat. Padahal hukum itu seharusnya lahir dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, bukan dipaksakan dari luar. Jadi di sini muncul ya bahwa konsep maju dan primitif itu sebenarnya konstruksi sosial, bukan fakta objektif. Nah, lalu fase berikutnya yaitu fase fungsionalisme abad ke-20. Nah, di sini mulai ada perubahan besar dalam cara pandang antropologi. Antropologi itu mulai menjadi ilmu yang lebih ilmiah dan sistematis. Para antropolog tidak lagi hanya mengandalkan cerita orang lain, tetapi mereka mulai melakukan penelitian di lapangan langsung gitu atau field work. Ini sangat penting karena mereka benar-benar hidup bersama masyarakat yang diteliti. Selain itu, fokusnya juga berubah. Kalau sebelumnya lebih ke mengklasifikasikan, sekarang tuh lebih memahami fungsi budaya dalam masyarakat. Artinya, setiap unsur budaya termasuk hukum itu dipandang punya fungsi menjaga keseimbangan sosial. Kalau kita kaitkan dengan antropologi hukum, hukum tidak lagi dilihat sebagai sekedar aturan, tapi sebagai alat untuk menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat. Namun, pendekatan ini juga mempunyai kelemahan karena terlalu fokus pada fungsi. Kadang dia kurang melihat konflik, kurang melihat ketimpangan atau kekuasaan dalam masyarakat. Jadi seolah semua itu berjalan harmonis, padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Nah, lalu di fase keempat ada fase atau antropologi modern. Di fase ini tuh antropologi menjadi jauh lebih kritis dan reflektif. Para antropolog mulai menyadari bahwa mereka juga bagian dari proses penelitian, bukan pengamat yang netral. Selain itu, fokus kajiannya juga semakin luas, mencakup isu-isu kontemporer seperti hukum, politik, gender, dan globalisasi. Yang paling penting, antropologi modern sangat menghargai keberagaman budaya. Tidak ada lagi anggapan bahwa suatu budaya itu lebih tinggi daripada yang lain. Kalau kita kaitkan dengan hukum, ini memang relevan karena dalam dunia yang semakin kompleks, hukum itu tidak bisa lagi dibuat secara seragam tanpa mempertimbangkan keberagaman masyarakat. Di sini juga muncul konsep ya, seperti pluralisme hukum, yaitu pengakuan bahwa dalam satu masyarakat bisa ada lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan, misalnya hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Ini itu sangat terasa di Indonesia. Jadi antropologi modern membantu kita memahami bahwa hukum itu bukan sesuatu yang tunggal, tapi berlapis dan dinamis. Lalu ada cabang-cabang antropologi, di sini terbagi menjadi dua, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Nah, kita akan membahas tentang antropologi fisik. Secara sederhana, antropologi fisik ini mempelajari manusia sebagai organisme biologis. Artinya, fokusnya ada pada tubuh manusia, evolusi manusia, serta variasi biologis antar manusia. Kalau kita lihat, disebutkan bahwa antropologi fisik itu mempelajari perkembangan manusia menurut evolusinya, serta menyelidiki variasi biologis dalam berbagai spesies. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa manusia tidak dipandang hanya sebagai makhluk sosial, tetapi juga sebagai bagian dari proses alam yang panjang. Misalnya, bagaimana manusia purba berkembang, bagaimana perubahan bentuk tubuh itu terjadi, dan bagaimana perbedaan fisik antar kelompok manusia itu muncul. Dalam antropologi fisik itu sendiri itu ada dua bagian penting. Yang pertama itu adalah paleoantropologi. Paleoantropologi ini fokus pada asal-usul manusia. Caranya adalah dengan meneliti fosil-fosil manusia purba. Dari sini kita bisa memahami bagaimana manusia berevolusi dari masa ke masa. Tapi kalau
kita melihat secara kritis, studi ini mempunyai keterbatasan karena kita hanya mengandalkan bukti yang tersisa, yaitu fosil, yang jumlahnya terbatas dan kadang tidak lengkap. Artinya, interpretasi yang dihasilkan juga bisa berubah seiring ditemukannya data baru. Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak benar-benar pernah final gitu. Lalu yang kedua, ini ada somatologi. Somatologi ini mempelajari keragaman fisik. Keragaman fisik manusia, baik yang tampak begitu seperti warna kulit, bentuk tubuh, maupun yang tidak tampak seperti genetik. Nah, di sini karena dalam sejarah kajian tentang perbedaan fisik manusia ini pernah disalahgunakan untuk membenarkan diskriminasi rasial. Misalnya ada anggapan bahwa ras tertentu itu lebih unggul dari ras yang lain, padahal secara ilmiah perbedaan biologis antar manusia itu sangat kecil. Jadi antropologi modern ini justru menolak pandangan yang bersifat rasis dan menekankan bahwa semua manusia pada dasarnya memang setara. Lalu antropologi budaya, kalau antropologi fisik itu fokus pada tubuh manusia, maka antropologi budaya ini fokus pada cara hidup manusia. Di sini dijelaskan bahwa antropologi budaya mempelajari nilai, mempelajari norma, adat istiadat, kepercayaan, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Artinya, yang dipelajari ini adalah bagaimana manusia membangun makna dalam hidupnya. Ini sangat luas karena mencakup hampir semua aspek kehidupan manusia. Kalau kita lihat lebih dalam, antropologi budaya ini sangat relevan dengan antropologi hukum, karena hukum itu sendiri sebenarnya adalah bagian dari budaya. Hukum itu tidak muncul begitu saja, tetapi lahir dari nilai dan norma. Nah, dalam masyarakat adat ada aturan tentang perkawinan, tentang warisan, atau penyelesaian konflik. Itu tuh seringkali tidak tertulis, tapi masyarakat itu tetap mentaati. Nah, itu adalah contoh bagaimana budaya itu membentuk hukum. Dalam antropologi budaya juga ada beberapa kajian penting seperti etnolinguistik. Etnolinguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan budaya, etnologi yang membandingkan berbagai budaya, dan prehistori yang melihat perkembangan budaya manusia sebelum adanya tulisan. Lalu ada unsur-unsur dalam perspektif antropologi budaya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada 3 unsur dalam kepribadian manusia dalam perspektif antropologi budaya. Yang pertama itu ada pengetahuan, ada dorongan naluri, ada perasaan. Memang sekilas ini terlihat sederhana, tapi sebetulnya fundamental, karena 3 unsur ini membentuk bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama kita bahas tentang pengetahuan terlebih dahulu. Dalam konteks antropologi, pengetahuan itu bukan sekadar apa yang kita pelajari di bangku kuliah atau dari buku, tapi lebih luas lagi. Pengetahuan itu adalah hasil dari pengalaman hidup manusia dan interaksinya dalam lingkungan. Artinya, setiap individu memiliki pengetahuan yang berbeda, tergantung dari lingkungan tempat di mana ia tumbuh, budaya yang dia jalani, pengalaman yang dia alami. Nah, dari situ kita bisa mulai mengkritisi sedikit. Seringkali dalam hukum kita menganggap bahwa semua orang itu harus tahu hukum. Kita menganggap bahwa asas yang terkenal ada ignorantia legis non exucat, ketidaktahuan terhadap hukum tidak bisa dijadikan alasan. Tapi kalau kita lihat dari perspektif antropologi, ini jadi problematik karena tidak semua orang punya akses pengetahuan yang sama. Misalnya, masyarakat di daerah terpencil mungkin lebih memahami hukum adat dibanding hukum negara. Jadi ketika melanggar hukum negara, apakah itu murni kesalahan mereka? Atau ada masalah dalam distribusi pengetahuan hukum? Nah, di sini antropologi hukum mengajak kita untuk lebih empati dan kontekstual dalam melihat hukum.
Nah, kita masuk ke dorongan naluri. Dorongan naluri ini adalah sesuatu yang sudah ada sejak manusia lahir. Jadi sifatnya lebih alamiah atau biologis. Contohnya seperti keinginan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan rasa aman, gitu, dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa tidak semua tindakan manusia itu rasional atau hasil dari pemikiran panjang. Kadang manusia itu bertindak karena dorongan naluri. Ini juga penting ya dalam hukum karena hukum seringkali dibuat dengan asumsi bahwa manusia itu rasional. Padahal dalam kenyataannya banyak tindakan yang justru didorong oleh emosi, oleh insting, atau tekanan situasi. Misalnya dalam kasus kriminal, orang mencuri karena kebutuhan ekonomi, terus ada orang melakukan misalnya kekerasan karena emosi. Nah, kalau kita hanya melihat dari perspektif hukum normatif, mungkin tidak langsung dihukum. Tapi kalau kita pakai perspektif antropologi, kita akan bertanya apa yang mendorong perilaku itu. Jadi di sini antropologi hukum itu membantu kita melihat bahwa perilaku manusia tidak bisa dilepaskan dari faktor naluri dan kondisi sosial. Lalu yang ketiga kita bahas tentang perasaan. Perasaan ini berkaitan dengan aspek emosional manusia. Contohnya seperti senang, seperti sedih, marah, takut, punya keinginan. Nah, ini tuh sangat berpengaruh dalam perilaku manusia. Dan yang menarik, perasaan ini juga dibentuknya oleh budaya. Artinya, cara seseorang mengekspresikan emosi itu berbeda-beda tergantung budaya. Misalnya, di beberapa budaya marah itu boleh ditunjukkan secara terbuka. Namun, di budaya lain malah marah itu tuh justru harus ditahan. Ini menunjukkan bahwa emosi pun tidak sepenuhnya alami, tapi juga dipelajari. Kalau kita kaitkan dengan hukum ini penting, karena dalam praktik hukum seringkali hakim, jaksa, bahkan masyarakat menilai suatu tindakan tanpa memahami konteks emosionalnya. Nah, lalu ada unsur-unsur kebudayaan di sini. Kita bisa melihat bahwa unsur-unsur kebudayaan itu meliputi sistem mata pencaharian, sistem teknologi dan peralatan, sistem religi, bahasa, sistem pengetahuan, dan kesenian. Nah, sistem mata pencaharian. Nah, ini tuh berkaitan dengan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, bertani, berdagang, seperti nelayan, industri, begitu. Nah, yang menarik sistem mata pencaharian ini sangat mempengaruhi hukum. Contohnya itu masyarakat agraris punya aturan tentang tanah. Terus masyarakat pesisir punya aturan tentang laut. Jadi hukum itu tidak bisa dilepaskan dari cara hidup masyarakat. Lalu sistem teknologi dan peralatan. Ini berkaitan dengan alat-alat yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga mempengaruhi hukum. Misalnya itu perkembangan teknologi digital itu melahirkan hukum cyber. Penggunaan media sosial itu memunculkan aturan baru. Artinya hukum itu selalu tertinggal sedikit dari perkembangan teknologi. Dan disinilah pentingnya pendekatan antropologi supaya hukum itu bisa lebih adaptif. Lalu ada sistem religi atau kepercayaan. Ini sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat, bahkan dalam banyak kasus aturan agama itu lebih ditaati daripada hukum negara. Ini menunjukkan bahwa hukum itu tidak selalu menjadi otoritas tertinggi dalam masyarakat, dan ini menjadi tantangan besar bagi negara. Lalu ada bahasa. Bahasa di sini tuh bukan hanya alat komunikasi, tapi alat untuk membentuk realitas. Dalam hukum, bahasa itu sangat penting karena satu kata bisa punya banyak makna, interpretasi bisa berbeda, dan ini sering menimbulkan perdebatan dalam hukum. Lalu ada sistem pengetahuan, ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat memahami dunia, dan ini sangat berpengaruh terhadap cara mereka melihat hukum. Kalau masyarakat tidak percaya pada hukum negara, maka hukum itu tidak akan efektif. Lalu ada kesenian, mungkin terlihat tidak berkaitan dengan hukum,
Tapi sebetulnya ini penting karena kesannya mencerminkan nilai dan identitas budaya, dan nilai-nilai ini bisa mempengaruhi norma dan hukum dalam masyarakat. Lalu ada penelitian budaya dan sosial. Penelitian dalam antropologi budaya dan sosial ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, atau tadi yang disebutnya fieldwork. Peneliti ini tidak hanya mengamati dari jauh, tetapi ikut berinteraksi dengan masyarakat. Untuk apa? Untuk memahami kehidupan mereka secara mendalam. Metode yang sering digunakan itu adalah etnografi. Etnografi itu yaitu menggambarkan secara detail kebiasaan, nilai, dan cara hidup suatu kelompok masyarakat. Nah, melalui pendekatan ini, antropologi ini mampu memberikan gambaran yang nyata tentang bagaimana budaya dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada kebudayaan material dan non material. Kebudayaan material itu adalah budaya yang bisa dilihat dan disentuh. Contohnya itu seperti pakaian adat, seperti rumah tradisional, seperti alat teknologi. Ini menunjukkan bagaimana manusia bisa beradaptasi di lingkungan. Sedangkan kebudayaan non material itu seperti nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat. Ini justru paling berpengaruh dalam hukum karena hukum itu pada dasarnya adalah bagian dari budaya non material. Uh, dan yang paling menarik adalah justru budaya non material ini yang paling sulit diubah. Makanya karena sering terjadi hukum itu negara berubah cepat, tapi masyarakat tetap mempertahankan kebiasaan lama. Nah, lalu yang terakhir kita masuk ke hubungan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan. Di sini kita bisa lihat bahwa individu itu pembawa budaya, masyarakat itu tempat berkembangnya budaya, dan kebudayaan itu pedoman hidup. Nah, ketiga ini tuh saling berkaitan. Artinya, individu itu membentuk budaya, tapi individu juga dibentuk oleh budaya. Ini hubungan dua arah, dan ini penting dalam hukum karena kita tidak bisa memaksa perubahan hukum tanpa memahami budaya masyarakatnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.